Pagi, Iya. terima kasih atas kesempatan ini. Pak Kades, saya menyisipkan kegiatan saya. Kegiatan yang saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu sosialisasi berkaitan dengan aksi perubahan. Aksi perubahan ini merupakan tugas kami selaku peserta PKP, pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 14 kelas Kabupaten Malinau tahun 2024. Pada kesempatan ini Pak Kades dan Kawur serta Kasih yang hadir pada kesempatan ini, lokus yang menjadi aksi perubahan saya adalah Desa Datadian. Judul aksi perubahan yang saya angkat sesuai dengan tupoksi saya di kantor Camat Kayan Hilir, yaitu optimalisasi penyampaian laporan jumlah penduduk pada Kecamatan Kayan Hilir. Adapun yang menjadi gagasan atau ide perubahan yang saya sampaikan ini ada dua. Yang pertama itu adalah memberikan perhatian kepada desa yang sering mengalami keterlambatan dengan cara berkoordinasi mengenai kendala yang dihadapi. Maksudnya keterlambatan dalam hal penyampaian laporan jumlah penduduk. Yang kedua adalah perlu adanya suatu sistem informasi berbasis web. Nah, karena di sini jaringan kita kurang memadai, jadi ini nanti akan kita laksanakan jika jaringan kita baik ataupun 4G lah, paling tidak seperti itu. Adapun tujuan dan manfaat ini, ada yang namanya jangka pendek dan ada jangka panjangnya. Yang pertama, tujuan jangka pendeknya itu adalah terwujudnya ketersediaan sistem informasi, pengelolaan data-data laporan jumlah penduduk, dan menyediakan sarana informasi secara update dan akurat kepada masyarakat atau OPD teknis terkait. Jangka menengahnya adalah terwujudnya optimalisasi laporan jumlah penduduk yang optimal. Jangka panjangnya adalah terwujudnya good governance atau pemerintahan yang baik pada Kecamatan Kayan Hilir sebagai organisasi publik. Manfaatnya adalah bagi semua pihak. Berikut ini manfaat yang diharapkan dari hasil aksi perubahan ini. Yang pertama, bagi reformer, meningkatkan kinerja, kompetensi, dan kapasitas kerja pada kasih pemerintahan Kecamatan Kayan Hilir. Yang ke B, mendapatkan kemudahan dalam melakukan monitoring pekerjaan secara terpadu. Yang ke C, memudahkan dalam pencarian dokumentasi pimpinan dan dapat dijangkau di mana saja. Yang D, mencegah apabila terjadi penambahan pegawai dalam tim kasih pemerintahan ataupun terjadi pergantian jabatan, dapat diperoleh dokumentasi atau data yang tersedia. Bagi organisasi, laporan jumlah penduduk yang akurat dan terkini memudahkan pemerintah dalam mengambil kebijakan perencanaan pembangunan dan alokasi sumber daya yang tepat sesuai dengan ide kebutuhan masyarakat. Yang ke B, data kependudukan dapat digunakan untuk mengetahui dan memahami kondisi kependudukan suatu wilayah sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sedangkan tujuan dan manfaat bagi stakeholder atau pihak terkait atau pihak eksternal, hubungan kerja yang terkait dengan para stakeholder seperti OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Malinau, lintas sektoral, swasta, serta masyarakat di pihak lainnya yang berkaitan dengan laporan jumlah penduduk dapat terjalin secara efektif dan efisien. Terlebih apabila laporan tersebut mempengaruhi kinerja stakeholder bersangkutan. Adapun milestone dan rencana kerja jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendek
pembahasan dan konsolidasi dengan tim efektif dan stakeholder ini sudah kita bahas di tingkat kecamatan dan sudah melakukan pembentukan tim efektif. Di situ juga ada pembagian tugas tim efektif dan penyusunan laporan jumlah penduduk, distribusi data penduduk. Pendataan lokasi operator data di desa data diam ini sudah membagi dan menyampaikan sistem laporan jumlah penduduk tepat, akurat, sesuai kenyataan di lapangan kepada aparatur pemerintah desa. Di sini juga ada jangka menengah dan jangka panjang. Demikian singkat sosialisasi saya berkaitan dengan aksi perubahan yang saya sampaikan di Desa Data Diam yang menjadi lokus saya dalam jangka pendek ini. Adapun jangka panjang, jangka menengah maksudnya saya berkaitan dengan aksi perubahan saya, optimalisasi penyampaian laporan jumlah penduduk pada Kecamatan Kendilionnya nanti. Yang jangka menengahnya ada di 2 desa, yaitu Desa Sungayanai dan Betun, dan dilanjutkan juga jangka panjangnya di 2 desa yang ada di Kecamatan Perwakilan, yaitu Desa Longsule dan Longtika. Demikian pemaparan singkat saya, sosialisasi saya berkaitan dengan aksi perubahan saya. Saya ucapkan terima kasih, salam sejahtera.